Perkenalkan. Oke. Saya Ayumi dan kita akan mempresentasikan hasil dari laporan yang kami dapatkan, yaitu dari saham Telkomsel dan juga Indosat. Yang pertama nih, kita akan menjelaskan saham Telkomsel terlebih dahulu. Kami mendapatkan tugas untuk menganalisis laporan tahunan dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kemudian di sini ada laporan laba ruginya. Nah, kami bentuk dalam miliar rupiah. Keterangannya itu sebagai berikut. Perkiraannya itu kami ambil di tahun 2018 sebagai perbandingan 2018, 2019 dan 2020. Nah, penjualan dan pendapatan di tahun 2018 itu 130 miliar 780 juta. Kemudian persenannya itu 100%. Di 2019 itu 135 miliar 567 juta. Dan persenannya juga 100. Kemudian di tahun 2020 sebesar 136 miliar 462 juta. Dan sama juga persenannya 100. Semua ini dalam vertikal. Kemudian beban totalnya itu sebesar 94 miliar 379 juta, berada di 72%. Kemudian di tahun 2019 di 97 miliar 659 juta, sama juga di 72%. Dan di tahun 2020 itu ada di 97 miliar 687. Semuanya ini setara di 72%. Nah, kemudian laporan laba ruginya atau kotornya itu ada di angka 36 miliar 405 juta. Ada persenannya di tahun 2018 itu berada di angka 28%. Di tahun 2019 itu 37 miliar 908 juta. 20 persenannya 128%. Di tahun 2020 itu ada di angka 38 miliar 775 juta di 28%. Nah, pendapatannya itu pendapatan pajaknya itu berada di angka 9 miliar 426 juta. Di sini menunjukkan bahwa minus dia persenannya itu berada di angka minus, yaitu minus 7%. Kemudian di tahun 2019 di angka 10 miliar 316 juta, minus 8%. Di tahun 2020 itu di angka 9 miliar 212 juta di minus 7%. Nah, laba bersih atau rugi ini di tahun 2018 itu ada di angka 26 miliar 979 juta di 21%. Dan di tahun 2019 itu ada di 27 miliar 592 di angka 20%. Dan di tahun 2020 itu di 29 miliar 563 juta di 22%. Nah, analisis vertikal yang diperoleh adalah perusahaan Telkom ini presentase laba bersih pada tahun 2018 itu sebesar 21% dari total pendapatannya. Nah, meskipun jumlah yang laba bersihnya itu mengalami peningkatan, tetapi presentasinya itu terhadap penjualan itu sangat menurun. Kemudian adanya peningkatan beban pajak. Menurun itu akibat dari adanya peningkatan beban pajak. Sedangkan di persentase laba bersihnya itu di tahun 2020 kembali meningkat lagi karena beban pajaknya itu mengalami penurunan. Kemudian persentase laba kotor terhadap total penjualan pada 3 tahun tersebut di 2018, 19, dan 20 itu selalu stabil, yaitu di angka 28%. Begitupun dengan beban totalnya itu sebesar 72%.
Hal ini itu menunjukkan bahwa laba bersih pada perusahaan Telkom itu untuk 3 tahun terakhir tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh beban pajak sendiri. Nah, di horizontal itu dari 2018 sampai 2019 itu di angka 4.907. Horizontal yang kami dapatkan ini, yang kami simpulkan adalah di tahun 2019 itu penjualan dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk itu mengalami peningkatan sebesar 4%, namun di tahun 2020 itu meskipun masih mengalami peningkatan, namun meskipun mengalami peningkatan itu, namun juga peningkatan sebesar 0,66%, tetapi ada penurunan persentasenya. Nah, beban totalnya itu mengalami peningkatan sebesar 3% dari 2018 hingga 2019. Tetapi di tahun 2020 itu ada peningkatan daripada beban totalnya hanya 0,03%. Ini menunjukkan bahwa tren yang menguntungkan itu karena meningkatkan beban yang tidak sebesar ya. Meskipun peningkatan laba kotornya itu menurun dari 2019 ke 2020, tetapi kayak grafik dari perusahaannya itu masih tergolong hal yang baik karena laba bersih yang meningkat dari yang hanya sebesar 2% itu meningkat menjadi 7,14% di tahun 2020. Kenapa PT Indonesia Tbk dari kolom tersebut adalah perhitungan dari data-data yang kita dapatkan berikut, sehingga kita dapat menyimpulkan dalam analisa fisikalnya, yaitu presentasi beban total melebihi total penjualannya. Terlihat bahwa perusahaan akan rugi pada tahun 2018 karena pendapatan tidak dapat membayar bebannya. Begitupun pada tahun 2020. Sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2020, IHSG Indosat, PT Indonesia Indosat sempat mendapatkan laba bersih sebanyak 6% dari total penjualan pada tahun 2019. Sehingga presentasi beban total mengalami penurunan dari 112% menjadi 94%. Yang kedua, presentasi rugi kotor pada tahun 2018 sebesar minus 12% terhadap total penjualan, sama dengan laba bersih pada tahun 2019. Laba kotor membaik dengan presentasi 6% dari total penjualan. Tahun berikutnya, perusahaan kembali merugi dan terlihat melalui laba kotor yang menjadi 2% dari total penjualan, sehingga terjadi peningkatan daripada beban total. Dan dari hasil perhitungan data yang di horizontal mengalami kesimpulan, yaitu dari tahun 2018 ke 2019, Indosat mengalami peningkatan penjualan sebesar 13% dan ke tahun 2020. Peningkatan penjualan sebesar 7%, meskipun penjualan meningkat, beban total pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan hingga 16%. Karena terjadinya kenaikan pada beban manfaat karyawan serta beban penyusutan dan amortisasi, beban operasional sendiri mengalami penurunan. Berikutnya, laba kotor dalam analisis horizontal, laba kotor mengalami peningkatan sebesar 160% dari tahun 2018, tetapi dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan hingga 138%. Hal ini menunjukkan tren yang memburuk. Indosat mengalami peningkatan hingga 178%, namun menurun kembali sebesar 139%. Karena terjadinya penurunan beban pada tahun 2019 dan kembali naik pada tahun 2020. Dan dari hasil dari perbandingan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa meskipun beban total menempati presentasi terbesar pada penjualan Telkomsel, tetapi jika dibandingkan dengan Indosat, beban total Telkomsel terhitung masih normal, karena masih lebih kecil dari penjualan.
Hal ini juga berarti perusahaan Telkomsel menunjukkan tren yang menunjukkan karena memiliki laba bersih yang cukup besar dibandingkan Indosat yang rugi hingga 9% pada tahun 2018. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai analisis rasio. Dari analisis rasio yang data-data yang kami dapatkan yaitu terdapat yang perhitungan dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, volatility, analisis pasar. Di antaranya yaitu adalah ada Telkomsel dan juga Indosat. Kami akan menjelaskan secara singkat. Kami akan menyimpulkan secara singkat. Misalnya kita mengalami kendala jaringan, saya akan melanjutkan dalam analisis rasio. Dari kesimpulannya, kami akan menyimpulkan dalam likuiditas dari segi rasio likuiditas terus. Telkomsel paling tinggi dan menempati optimal rasio, sedangkan Indosat cukup jauh apabila dibandingkan dengan perusahaan Telkomsel dari segi correct, quick, and cash ratio. Untuk melihat apakah aset-aset yang dimiliki dapat menutupi hutang jangka pendek yang ada. Berikutnya adalah solvabilitas. Berdasarkan debit ratio Telkomsel dari tahun 2018 hingga 2020 meningkat tetapi tidak signifikan dibandingkan dengan kemajuan Indosat untuk melunasi hutang jangka panjangnya dari segi aset maupun dari modal yang digunakan perusahaan. Berikutnya, dari rasio aktivitas, total turnover aset atau keuntungan dari aset terhadap penjualan diterima perusahaan Telkomsel hampir mendekati rata-rata optimal industri. Jika dibandingkan dengan perusahaan Indosat yang hanya sekitar 0,44 pada tahun 2018. Berikutnya, terdapat probabilitas atau keuntungan dari laba dari penjualan perusahaan Telkomsel yang menurun pada periode 2018 hingga 2019. Tetapi kembali mengalami kenaikan pada periode 2019 hingga 2020 dari 20,4% menjadi 2,6%. Yang jika dibandingkan dengan perusahaan Indosat yang mengalami kerugian dari laba terhadap penjualan dari tahun 2018 hingga 2020. Terakhir terdapat rasio pasar yang kesimpulannya terdapat yaitu kondisi kedua saham over value tetapi berdasarkan EPS dan PR yang ditawarkan oleh Telkomsel lebih baik dan menjamin apabila didukung dengan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, probabilitas yang unggul dibandingkan Indosat. Sekian dari kami yang presentasi. Terima kasih dan atas perhatiannya.